Tapi pada akhirnya wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah. Anak istri akan pulang ke rumah, harta akan pulang. Yang tinggal hanya satu. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya amaluhu. Kalau pernah kaki dibawa ke masjid, kalau pernah tangan bertasbih, kalau pernah mulut membaca Al-Quran, kalau pernah berzakat, berinfak dan bersedekah, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang terakhir yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah bagaimana mendidik anak seperti didikan yang diperoleh oleh Nabi Ismail alaihi salam. Lagi-lagi kita diingatkan, beberapa hari terakhir kita didapatkan, dibacakan berbagai macam berita bagaimana kelakuan anak-anak yang merusak harkat martabat orang tua. Terlalu buruk perbuatannya untuk dibacakan, disebutkan pada khutbah yang suci. Kita membaca setiap hari di media sosial bagaimana kelakuan anak-anak zaman ini. Ini semua tanggung jawab. Kullukum ra'in, setiap kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kelak akan ditanya, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita masukkan anak-anak kita? Pilihlah sekolah yang menanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masukkan ke lembaga pendidikan yang membacakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran. Tidak ada yang dapat membentengi anak-anak kita dari arus globalisasi, tantangan zaman yang luar biasa, kecuali pendidikan agama. Hebat pun matematika, hebat bahasa Inggrisnya, kalau akidahnya sesat, kalau dia tidak dapat jalan yang benar, maka tetap dia akan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanyalah melewati suatu jalan. Istazalla tahta syajaratin, bernaung sejenak di bawah pohon yang rindang. Ketika matahari sudah redup, kita pun akan melanjutkan perjalanan. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang ketika mereka terbangun di tengah malam, mereka mendoakan kita, Rabbi habli minas salihin. Hari ini kita masih sholat Idul Adha, hari ini kita masih bertakbir, hari ini kita masih mendoakan anak-anak kita. Apakah 20 tahun akan datang, anak-anak kita masih ingat membacakan Al-Fatihah? Apakah anak-anak kita masih berzikir mengagungkan Allah? Jawabannya tergantung pada diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kecil dibawa ke masjid, setelah besar dibiasakan menutup aurat, dibekali dengan pendidikan agama, didoakan setiap malam. Di sujud terakhir mintalah kepada Allah supaya anak dijaga dari narkoba, terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalau sudah begitu pendidikannya, rusak juga akalnya, hancur juga hatinya, kita berarti disuruh Allah beriman kepada takdir yang buruk. Bukankah Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Ini air banjir bandang akan menenggelamkan semua dunia. Apa kata Kan'an, anak Nabi Nuh? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit. Aku tidak perlu naik perahu ayah. Yang naik ke atas perahu Nabi Nuh itu bukan anaknya, bukan istrinya, tapi orang lain. Ada kalanya orang lain lebih mendengar dakwah daripada keluarga kita sendiri. Begitulah rupanya. Tapi jangan sampai kita kehilangan ikhtiar dan usaha dalam dakwah. Apa pelajaran yang dapat diambil dari perbuatan Hajar? Lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Di Bukit Safa tidak ada air, di Bukit Marwah tidak ada air. Ternyata air itu datang bukan dari tapak kaki Hajar. Air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan, dari tumit Ismail alaihi salam. Ini mengajarkan kita jangan pernah berhenti berusaha. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala berusaha. Ambil mata kail pancing, ambil bambu, pasang talinya, cari umpannya, letakkan di dalam kolam. Masalah ikannya datang atau tidak datang itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Masukkan anakmu ke sekolah agama, bekali dia dengan pendidikan akidah yang benar, berakhlakul karimah.
Adapun masa depannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati menghadap Allah. Kita ingin kita meninggalkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pikirkan, di alam barzah jauh lebih lama daripada alam dunia. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505. Sekarang sudah tahun 1444 Hijrah. Artinya apa? Hampir 1000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini pahala tetap mengalir ke Imam Al-Ghazali. Karena setiap negeri ada yang membaca kitab Ihya Ulumuddin. Bayangkan, Muhammad Al-Fatih sudah lama meninggal, tapi pahala tetap mengalir. Karena beliau membangun masjid, merubah sesuatu yang mungkar menjadi masjid. Masjid Konstantinopel, masjid yang dibangun oleh orang yang tidak beragama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Muhammad Al-Fatih membebaskan bangunan itu, merubahnya menjadi tempat bersujud kepada Allah. Maka pahala orang yang sholat mengalir ke tempatnya, ke makamnya sampai hari ini. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Jangan dijawab dengan lidah, begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi jawablah dengan hati dan pikiran serta amal ke depan. Kita tinggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita tinggalkan tanah wakaf tempat orang belajar agama. Kita tinggalkan ilmu pengetahuan lewat tulisan buku dan ceramah. Yang lain hanya tinggal kenangan semata. Kita berasal dari tanah. Setelah mati kita akan dimakan cacing tanah. Selepas itu tulang belulang kita pun akan hancur menjadi debu. Hilang tak berkesan. Tak meninggalkan apapun. Yang kita tinggalkan hanyalah amal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang ditinggalkan nama yang baik atau nama yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب النعمة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب كل شيء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين.